paginya, aku melihat Reza tidak ada di kamar. Yang ternyata dia sudah bangun lebih awal untuk melanjutkan kegiatan. Aku mencoba untuk berdamai dan membiasakan diri dengan Reza. Saat itu, aku ingin memperbagus penerangan di desa. Aku mempersiapkan diri karena aku akan pergi untuk menambang koal dan air untuk penerangan. Aku pergi ke goa untuk mencari koal dan beberapa air. Di sana, aku juga sempat menemukan beberapa diamond. Kegiatan menambang juga berjalan dengan lancar. Karena aku sempat diganggu beberapa penunggu di sana. Untuk beli dulu air ini. Wih, ada koal juga nih, banyak air. Pada saat itu, aku juga sempat menemukan air dari cek yang ada di sana. Aku kembali melanjutkan kegiatanku. Ketika sudah dapat cukup banyak, aku keluar dari goa dan di luar, aku juga diganggu beberapa pengunjung lainnya. Karena jumlahnya yang banyak, aku putuskan untuk segera pergi ke desa. Kemudian memasak or-or yang kudapat dan merapikan barang-barangku. Pada hari itu, aku ingin mengumpulkan beberapa kayu. Aku putuskan pergi ke hutan sendirian dan menebang pohon-pohon di sana. Aku juga sempat dapat beri di sana dan melanjutkan mengumpulkan kayu-kayu di sana. Tanpa aku sadari, ternyata hari sudah mulai malam yang membuat aku lupa jalan pulang ke arah mana. Aku berkeliling-keliling di hutan itu. Ditambah lagi, aku diganggu beberapa penunggu-penunggu yang ada di hutan yang membuat aku ketakutan. Pada saat yang bersamaan, aku melihat sosok milikku lagi yang seperti mengarahkanku jalan pulang. Aku segera cepat berlari dan yang benar aja, ternyata aku berhasil menemukan jalan pulang ke desa. Aku mencoba menenangkan diriku terlebih dahulu. Aku memasak beberapa makanan. Aku melihat di mana teman-temanku sedang mengobrol dengan warga-warga desa. Sudah waktunya untuk memperbagus obor yang ada di desa itu. Aku persiapkan bahan-bahanku dan mulai memperbaiki pencahayaan yang ada di sekitar desa. Di sini, aku dibantu oleh Lila agar lebih cepat. Kami membuat penerangan di sepanjang desa agar lebih terang. Pada saat aku ingin memberi pencahayaan, di jalan menuju kuburan, kali ini aku nggak salah lihat lagi. Aku melihat seseorang yang kami berlari dari kejauhan. Dengan cepat, aku segera berlari ketakutan. Kali ini gangguan itu tidak ada. Setelah beberapa hari kami berjalan, aku hanya bisa mendengar saja dan Reza pulang dan aku saja mengabaikanku. Aku hanya bisa sabar menerimanya. Tadi satu kali aku bertemu. Kemana dia pergi di malam-malam ini? Kali itu aku memberi makan. Melihat kondisi desa yang arah, aku membuat beberapa sign dan memasangnya di sekitar desa agar warga lebih mudah mengetahui jalan. Aku taruh petunjuk di sepanjang desa itu. Aku sempat iseng melihat ke arah kuburan untuk mengecek sosok desa itu yang ternyata sudah tidak ada. Aku melihat Reza sedang memanen sendirian. Aku coba menawarkan bantuan dan masih saja Reza belum bisa memaafkanku. Aku tetap semangat untuk melanjutkan kegiatan KKN-ku memerintah desa. Dan kini sedikit demi sedikit desa terlihat lebih baik dari sebelumnya. Aku merasa cukup senang melihat keadaan desa yang sekarang. Wah, desa ini semakin indah dan asri. Terima kasih Yoga, Nila, kalian berhasil membuat desa kami semakin baik. Iya Pak, kami juga berterima kasih atas semua yang Bapak berikan ke kita. Ya sebaiknya kita sebagai manusia harus saling membantu. Asik, cakep tuh Pak. Ya sudah, kalau begitu saya tinggal dulu ya. Selamat melanjutkan kegiatan kalian. Setelah selesai dengan kegiatan, Reza dan Dinda barangkali ada sesuatu yang bisa kubantu. Tapi ternyata di langkah tidak ada orang satupun. Di situ aku melihat jejak kaki seseorang dan mencoba untuk mengikutinya. Yang dimana jejak kaki itu mengarahkanku ke tapak tilas. Tempat terlarang itu, pikiranku mulai kacau. Aku mencoba mengecek ke sana dengan pelan-pelan dan yang benar aja, aku memergoki mereka berdua keluar dari tapak tilas. Zah, apa yang kalian lakukan di sini? Kita lagi berusaha untuk proker. Tapi bukannya Pak Prabu udah bilang ya, jangan ada yang masuk ke daerah ini. Apaan sih, Gak? Kita cuma digali broker aja kok. Broker sih broker, Gak. Tapi kita harus ingat peraturan di sini. Terserah kamu, Gak. 678. Maafkan kami ya. Aku cukup kecewa dengan mereka berdua. Kenapa bisa-bisanya mereka memasuki tempat terlarang di desa itu? Apakah mereka tidak bisa menghargai peraturan di sini?
Aku merapikan barang-barangku dan melihat Reza sedang duduk. Aku tetap teguh untuk meminta maaf padanya, tapi masih saja hasilnya sama. Ia sangat salah dan malah pergi meninggalkan diri saja. Aku cukup bingung bagaimana cara berdamai dengannya. Dan tiba-tiba ada suara ketukan pintu pada malam itu. Yang ternyata itu Kela. Bikin kaget aja kamu, Ki. Kenapa malam-malam begini, Ki? Tapi ini bukan Kela ya. Lebih baik kamu jangan ikut campur daripada kamu berteman biasa. Aku saranin jangan ikut terlibat dalam permainan ini. Sudahlah, kita menghormati siapa yang berada di belakangmu. Tapi aku tidak akan ragu melukaimu jika kamu ikut campur. Paham? Enggak. Aku cukup ketakutan atas kejadian tadi. Dari situ, aku mulai yakin ini pasti ada sesuatu. Tapi aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus aku lakukan. Aku masih terngiang-ngiang atas perkataan sosok yang merasuki Kela. Tapi aku tetap berperilaku seperti tidak ada apa-apa dan melanjutkan kegiatan KKN seperti biasa. Siapa ya? Jangan tak. Video ini. Selama ini Mbah yang menjagamu dari gangguan di sini. Semua masalah ini dibuat oleh teman-temanmu. Mereka sudah melewat batas. Bahkan ada yang tidak selamat di antara mereka. Ini semua impostor. Itu adalah di saat yang bersamaan, aku melihat Reza sedang duduk termenung seperti memikirkan sesuatu. Ku coba untuk menghampirinya. Reza, kau belum tidur? Ya. Reza, Aki. aku ingin bercerita tentang apa yang terjadi. Saat itu, aku berpikir ada semacam bahaya yang dijaga seseorang. Di mana ia menjaga aku pada kata-kata untuk mengambil gelang dan diberikan ke Kayla dan bisa sembuh. Terus, kamu lakuin itu semua, Zak? Astaga, Zak. Kamu udah ngelakuin perjanjian dengan Jin, Zak. Sekarang, gelang itu di mana? Aku menitipkannya ke Dinda terus diberikan ke Kayla. Tapi gelang itu hilang. Maafkan aku, Zak. Aku benar-benar gak sadar ngelakuin itu semua. Aku juga bingung, Zak, harus buat apa. Mungkin Pak Prabu bisa bantu kita. Ternyata sesuatu yang benar-benar sedang terjadi. Dari situlah semua permasalahan ini terburuk. Tugas akhir ini. Karena aku sekelompok dengan Kayla, aku coba untuk meminta laporan yang dia buat. Kayla menyuruhku untuk mengambilnya di tas miliknya. Yang tanpa aku sadari, di tas Kayla, aku juga menemukan gelang itu. Berarti, apa yang dibilang Reza itu benar. Ini sebuah pertanda yang buruk. Aku dengan cepat mencari keberadaan Dinda, karena hanya Dindalah satu-satunya yang ada di pikiranku saat itu. Aku menemuinya di ladang dan membicarakan hal itu. Sebenarnya, apa sih tujuanmu? Hah? Kenapa ya, Yoga? Aku nemuin gelang ini di tas Kayla. Itu pasti kamu yang naruh, kan? Ceritain aja, Din. Apa yang sebenarnya terjadi? Waktu itu Reza menitipkan gelang itu buat Kayla. Tapi aku malah menyimpannya. Dan hal itu membuat aku diberikan oleh sesosok penari untuk memberikan ke Kayla dengan imbalan perhiasan. Din, kamu tahu nggak, Din? Apa yang kamu lakukan itu mencelakai kita semua. Kamu dan Reza udah bersekutu dengan Jin. Aku nggak tahu lagi apa yang akan terjadi ke depannya. Maafin aku, Yoga. Tanpa pikir panjang lagi, aku mengumpulkan teman-teman semuanya untuk membahas hal ini. Besok, kita bakal pulang ke rumah. Lah, kenapa gak? Lokal kita belum selesai loh. Kita semua udah nggak aman di sini lagi. Aku takut terjadi sesuatu ke kalian. Sudah kudu gak? Pasti desa ini gak beres. Bukan desanya yang nggak beres, tapi kelakuan teman-teman kita. Hah?
apa yang terjadi sih? Aku nggak ngerti loh. Ya intinya kita bakal akhiri KKN ini besok. Aku benar-benar bingung sama semua yang terjadi. Aku takut sesuatu hal buruk terjadi pada teman-temanku. Malam itu kami putuskan untuk tidur lebih awal dan akan menyelesaikan KKN ini secepatnya. Ini adalah hari terakhir aku KKN. Setelah aku keluar, aku tidak melihat satupun teman-temanku di kandang sapi, di ladang, di dalam rumah. Aku sudah mengeceknya keliling desa. Aku juga bertanya dengan warga di sana. Tak ada satu keluarga yang ada apa ya, Le? Pada saat saya bangun, tiba-tiba saya udah coba cari kemana-mana, tapi Fotinya. saja teman-temanmu sedang dalam bahaya, Le. Selagi masih sempat, kita harus mencari teman-temanmu sekarang. Sebentar, Bapak akan mengumpulkan semua warga desa. Kami berkumpul dengan warga lainnya dan mulai mencari keberadaan teman-temanku di luar desa. Di situ, aku dan warga memutuskan pisah untuk mencari teman-temanku. Aku melewati gelapnya langit dengan pepohonan yang tinggi. Sudah berkeliling lumayan jauh, tapi aku belum menemukannya. Sampai akhirnya, di situ aku menemukan perhiasan yang berkilau. Dan gak jauh dari situ, aku juga menemukan gelang kawat turi yang mungkin pertanda temanku berada di sekitar sini. Aku coba untuk berjalan lagi, yang dimana firasatku benar. Aku melihat teman-temanku ditahan oleh makhluk-makhluk itu dengan kondisi Dinda berpakaian layaknya penari dan menari untuk menghibur makhluk-makhluk itu semua. Aku coba untuk mendekatinya. Aku melihat Reza dan Kela yang menjadi tahanan penari itu. Ini sungguh keterlaluan. Apa yang harus aku lakukan untuk menolong teman-temanku? Tanpa sengaja, aku tidak kembali sering dan membuat suara. Aku segera cepat pergi berlari untuk menghindar dari mereka. Aku pergi ke rumah dan mulai berpikir, apa yang harus aku lakukan untuk menolong teman-temanku di sana? Dalam pikiranku, hanya Pak Prabu yang bisa membantuku.